Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Ainul Hayat, mata air keabadian yang dijaga Nabi Khidir. Sahabat portal Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Ainul Hayat sangat menarik untuk dibahas. Pasalnya, Ainul Hayat ini kisahnya termasuk di dalam kisah sejarah Islam. Telaga Ainul Hayat konon merupakan air keabadian. Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan mengenai keberadaan telaga Ainul Hayat. Anggapan sebagai air keabadian, sebab barang siapa yang meminum seteguk air saja, maka hidupnya bakal abadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjamin kehidupan untuk orang yang meminum air dari Ainul Hayat ini sampai hari kiamat tiba, kecuali jika orang tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mematikannya. Dalam beberapa riwayat menyebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam dipercaya masih hidup hingga sekarang ini karena meminum Ainul Hayat tersebut. Tidak hanya Nabi Khidir, bahkan Dajjal sebagai musuh nyata manusia katanya juga pernah mandi dan minum air ini, sehingga tetap hidup hingga saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Kisah tentang Ainul Hayat mencuat dalam cerita Nabi Khidir alaihissalam yang hidup pada masa Raja Zulkarnain. Namanya tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 sampai 101, yang artinya, mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Berkata Zulkarnain, "Adapun orang yang aniaya, maka kami kelak akan mengazabnya. Kemudian dia kembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tiada taranya. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami." Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan suatu upeti kepadamu, supaya kamu membuat dinding pemisah antara kami dan mereka?" Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku, terhadapnya ialah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku membuat dinding antara kalian dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu, hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih, agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka
apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikannya hancur luluh, dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Kemudian dia menempuh jalan yang lain, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu yang melindunginya dari cahaya matahari itu. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kisah Ainul Hayat, misteri perjalanan untuk menemukan mata air keabadian. Sahabat Portal Hidayah dimanapun Anda berada, di alam semesta ini ada sejumlah tempat misterius. Keberadaannya pun masih menjadi rahasia. Walaupun ilmu sains tidak dapat menjelaskannya, akan tetapi beberapa ajaran agama mempercayai keberadaan tempat-tempat misterius tersebut, seperti agama Islam dan Yahudi. Sebagaimana melansir berbagai sumber, menurut sejumlah ahli tafsir, ada air kehidupan yang dapat memperpanjang umur manusia. Siapapun yang meminum air ini, meski hanya seteguk saja, hidupnya akan kekal. Fountain of Youth adalah mata air keabadian. Barang siapa yang meneguknya bakal kembali muda. Namun, keberadaan sumber mata air Fountain of Youth masih menjadi misteri. Menurut catatan sejarah, Raja Ferdinand sangat meyakini keberadaan mata air keabadian ini. Ia menganggap apa yang tertulis di dalam kitab serta manuskrip kuno tidak mengada-ada, sehingga ia menunjuk Ponce de Leon untuk melakukan ekspedisi guna menemukan keberadaan Fountain of Youth. Ahli sejarah memperkirakan Ponce de Leon lahir pada tahun 1474 Masehi, pada September 1493. Ketika Christopher Columbus melakukan ekspedisi, Ponce turut terlibat di dalamnya. Pengikut ekspedisi tersebut yaitu 1.200 pelaut, kolonis, serta prajurit. Di dalam Islam, Fountain of Youth adalah Ainul Hayat. Legenda dan kisah Ainul Hayat tersebut mencuat usai salah satu pengawal terbaik, yaitu Raja Zulkarnain, berhasil mencapai mata air ini. Ainul Hayat adalah si mata air keabadian yang konon dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam. Barang siapa yang menjumpai Ainul Hayat akan menyesal, yang tidak menjumpainya pun bakal menyesal. Nabi Khidir adalah salah satu dari para nabi yang kisahnya tertulis abadi di dalam kitab suci umat Islam atau Al-Quran. Nabi Khidir alaihissalam merupakan sosok nabi yang misterius serta terkenal lantaran ilmu laduninya. Di dalam sejarah Islam, kisah Ainul Hayat adalah mata air kehidupan yang berhubungan dengan kisah Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini sudah cukup populer di kalangan banyak ulama terdahulu. Bahwasanya penyebab Nabi Khidir alaihissalam dipanjangkan usianya, yaitu lantaran meneguk air Ainul Hayat. Ya, mempunyai usia yang sangat panjang merupakan mukjizat Nabi Khidir alaihissalam. Sejumlah ulama serta ahli sufi meriwayatkan suatu kisah rahasia kehidupan kekal Nabi Khidir alaihissalam. Lalu, kebanyakan kisah tersebut merujuk terhadap misteri air misterius yang jadi kunci kekalnya Nabi Khidir. Beberapa hikayat juga mengatakan sesudah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, Allah menurunkan sejumlah tetesan air dari surga ke dunia ini. Nah,
salah satu tetesan dari mata air surga tersebut selanjutnya berubah jadi Sang Ainul Hayat atau mata air keabadian yang sangat populer sampai detik ini. Sahabat portal hidayah yang dirahmati Allah, sejumlah kisah menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Rifail terhadap Raja Iskandar Zulkarnain. Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rifail, adakah cara supaya bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terus-menerus? Lalu malaikat Rifail bercerita kepada Raja Zulkarnain tentang kisah Ainul Hayat, si mata air kehidupan abadi. Berbekal permata pemberian malaikat Rifail dan bersama pasukannya, maka Raja Zulkarnain mencari mata air Ainul Hayat dengan melakukan perjalanan. Alkisah, mata air keabadian ini letaknya di tempat paling gelap di bumi, serta tempat keluarnya matahari. Sayangnya, Raja Zulkarnain tak pernah meminum mata air Ainul Hayat. Namun, Nabi Khidir alaihissalam sudah meminum air tersebut dan menjaganya. Ketika tiba di tempat yang diberitahukan oleh malaikat Rifail, Raja Zulkarnain memerintahkan salah satu orangnya agar masuk lebih dulu guna mencari Ainul Hayat. Nah, Nabi Khidir alaihissalam merupakan orang tersebut. Atas wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Khidir mendapat petunjuk mengenai letak Ainul Hayat. Akhirnya Nabi Khidirlah yang meminum air tersebut. Bersama pasukannya, Raja Zulkarnain menyusul Nabi Khidir alaihissalam. Tetapi mereka tidak mendapatkan izin untuk menemukan keberadaan mata air Ainul Hayat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, hanya Nabi Khidir saja yang memperoleh kehidupan kekal. Pada dasarnya tidak terdapat hadis sahih dalam ajaran Islam mengenai kepergian Nabi Khidir dan Raja Zulkarnain untuk menemukan Ainul Hayat. Kisah Ainul Hayat ini juga diceritakan dalam Israiliyat. Israiliyat merupakan kisah-kisah yang sering dituturkan oleh orang-orang Yahudi yang memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dengan mendengarkan kisah ini akan menambah pengetahuan dan hikmah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.